Cerita ini kita mulai dengan adegan Loak dan kakaknya Neteyam yang sedang asik terbang menunggangi ikram mereka. Ternyata Loak sedang berkomunikasi dengan dunia roh melalui pohon Ewa. Kerinduannya terhadap sang kakak membuatnya sering datang mengakses dunia roh untuk menemuinya. Keluarga Suli masih dirundung duka mendalam atas kematian Neteyam. Terlihat Neytiri memakai pakaian berkabung dan sedang berduka. Sementara Jake sendiri mencoba mengobati kesedihannya dengan mencari senjata manusia di kapal-kapal yang tenggelam. Suatu hari Loak menemukan busur leluhur milik Neytiri. Namun Jake menyuruhnya menguburkan busur itu agar tidak terlihat ibunya yang sedang bersedih. Tuk dan Spider menyambut kepulangan mereka. Spider yang melihat senjata manusia langsung antusias memperagakan cara memakainya. Hal ini membuat Ronald, sang sahik suku air, marah. Ia menganggap senjata itu akan meracuni hati, dan itu bukanlah jalan hidup suku mereka. Jake beralasan kalau tanpa senjata yang cukup mereka tidak akan mampu melawan armada manusia. Di pangkalan militer manusia, Kolonel Miles yang tewas dalam perang sebelumnya kini bangkit kembali dalam tubuh Avatar. Ia meminta Jenderal Armor memberinya kapal tempur untuk mencari Jake Sully. Namun sang jenderal menolak, mengingat kegagalan kolonel di perang yang terakhir. Loak dan Rhea pergi menguburkan busur leluhur. Di sana Loak mengungkapkan frustasinya. Meskipun orang tuanya tidak pernah bicara, ia merasa mereka menyalahkan dirinya atas kematian kakaknya. Suatu hari Loak, Spider, dan para pemuda suku air bermain dengan Payakan dan para Tulkun. Loak menyayangkan Payakan karena ia masih dianggap sebagai Tulkun buangan oleh kaumnya. Padahal Payakan sudah menyelamatkan mereka. Tetapi Payakan tidak memusingkan hal itu, karena dia memiliki mereka sebagai saudara. Malam itu ketika keluarga Suli sedang tidur, tiba-tiba Spider kehabisan oksigen, membuatnya hampir terbunuh. Melihat hal ini, Jake dan Neytiri menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Suatu hari suku air kedatangan Wind Trader. Mereka datang berdagang membawa barang-barang unik. Jake melihat ini sebagai momen tepat. Dia berencana untuk menitipkan Spider kepada Wind Trader, mengirimkannya ke pangkalan manusia di mana ibu Neytiri tinggal. Tetapi semua anak-anak tidak setuju dengan ide ini. Please, you're the only family I've ever known. Please, Jake. Mr. Sully, I won't be any problem, you know that. I already lost my brother. I can't lose anyone else. Akhirnya Jake memutuskan sekeluarga berangkat bersama mengantar Spider ke tempat ibu Neytiri. Jake dan Neytiri menaiki ikram mereka mengawal rombongan pedagang itu. Di perjalanan Loak meminta izin membawa senjata, tetapi Jake tidak mengizinkannya karena Loak tidak disiplin dan suka melanggar perintah. Bahkan saat itu dia terbang dengan tidak memakai alat komunikasi. Secara kebetulan Kolonel Miles berhasil menemukan lokasi keluarga Suli. Mereka segera memutuskan untuk mengejarnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, rombongan mereka diserang oleh para Mungkwan Riders atau yang disebut dengan suku abu. Jake dan Neytiri langsung waspada dan pertempuran pun terjadi. Loak dan Spider bertahan di kapal, namun Loak lagi-lagi lupa memakai alat komunikasi. Suku abu lalu menusuk gelembung udara kapal, menyebabkan gas bocor dan kapal terbakar. Kiri berhasil menunggangi ikram dan mereka pun pergi dari kapal itu. Neytiri terluka parah ketika bertarung melawan Farang, sang sahik dari suku abu. Karena luka itu, Neytiri pun jatuh dari ikrannya. Kapal yang sudah terbakar parah akhirnya jatuh di hutan. Ikran yang ditunggangi Kiri dan anak-anak terkena panah, mereka pun terjatuh. Tiba-tiba Spider berkata kalau oksigennya sudah menipis dan cadangannya ada di kapal. Sayangnya ketika mereka ke sana, suku abu sudah tiba dan menguasai kapal itu. Salah seorang suku abu melihat Loak dan Spider. Mereka pun segera mengejar. Dalam kondisi genting, Loak berhasil membunuh pengejar mereka menggunakan rifle. Farang yang melihat senjata itu menjadi sangat tertarik. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri melalui jalur air. Tetapi oksigen Spider sudah kritis. Mereka harus kembali memutar ke kapal untuk mengambil cadangannya.
Jake yang sudah mencapai lokasi tidak menemukan anak-anak, malah diserang oleh Kolonel Miles dan anak buahnya. Kolonel melihat masker dan sadar itu adalah milik Spider. Spider adalah anaknya, maka dari itu dia menyetujui usul Jake untuk mencari Spider dulu. Oksigen Spider tidak cukup, ia akhirnya pingsan di tengah jalan. Dalam kekhawatirannya, Kiri yang punya hubungan dekat dengan Ewa merasakan sebuah bisikan. Can't sit around, you. Bring him! Here! Quickly! Stop. Do as I say! Kiri lalu memberikan inti makhluk bersinar itu kepada Spider. Lalu dia berkoneksi dengan Ewa. Tiba-tiba terlihat tubuh Spider diselimuti oleh serabut putih. Kiri menyuruh Loak membuka masker Spider. Dan mereka pun terheran-heran melihat Spider kini bisa bernafas normal. I'm breathing the air. I'm breathing the air. I'm breathing the air. I guess I don't need this bullshit anymore. Tetapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Farang dan suku Abu tiba-tiba muncul dan menangkap mereka semua. Jake dan Kolonel Miles pun tiba. Mereka terkejut melihat Spider bernafas normal. Jake meminta Kolonel melepaskan ikatannya agar bisa membantu menyelamatkan anak-anak. Farang meminta Loak menunjukkan cara memakai senjata manusia. Tiba-tiba Jake pun menyerang. Ia bekerja sama dengan Kolonel dan mereka berhasil menguasai keadaan. Weapons down. Now get back. Back. Sayangnya, Farang ternyata memiliki trik yang tidak diduga sang Kolonel. Sebagai seorang sahik, dia memiliki kekuatan kuru yang melebihi avatar biasa. Dengan kurunya, ia berhasil menundukkan Kolonel Miles. Keadaan menjadi berbalik 180 derajat. Kolonel Miles mulai tertarik kepada Farang. Dia pun menunjukkan cara memakai senapan itu. Go on. Melihat kekuatan senjata api itu membuat Farang dan seluruh suku Abu kegirangan. Sementara itu, Neytiri tiba di tempat persembunyian ibunya. Ia pingsan setelah bertahan cukup lama di punggung Ikran. Malam itu suku Abu sedang berpesta. Tetapi diam-diam, Kiri menggunakan kurunya untuk mengendalikan tanaman berduri. Jake dan anak-anak pun berhasil lolos. Ketika suku Abu sadar, mereka sudah lari jauh melalui rawa-rawa. Farang memutuskan mencari mereka dari udara. Neytiri pun tersadar dan segera berangkat mencari keluarganya. Para manusia lain segera menjadi rekombinan avatar untuk membantu. Jake dan Kolonel kini telah terlepas dari ancaman suku Abu. Mereka berada dalam situasi canggung. Kolonel ingin bertarung, tetapi Jake bilang ia sudah capek. Malam itu Jake berbicara dengan mantan atasannya ini. Dia mengatakan kalau kehidupan barunya sebagai avatar adalah anugerah, dan ia tidak seharusnya membantu manusia menghancurkan dunia yang indah ini. Ia memintanya untuk membuka mata. Keesokan harinya terlihat sekumpulan ikran terbang di udara. Jake menyadari kalau itu teman mereka. Kolonel Miles menghilang dan kembali ke pangkalan militer. Neytiri lega melihat semua keluarganya selamat. Namun semuanya terkejut melihat Spider bisa bernafas dengan normal. Kolonel Miles melaporkan temuannya mengenai Spider yang bisa bernafas dengan normal di planet Pandora. Administrator Charles mengatakan bahwa salah satu penghalang kolonisasi adalah manusia tidak bisa bernafas bebas di Pandora. Temuan ini akan membawa kemajuan signifikan. Ternyata tubuh Spider terisi simbiosis miselium yang sama dengan struktur planet Pandora. Temuan ini membuat Jake Sully takut. Seandainya manusia bisa mereplikasinya, maka Pandora akan terancam. Sementara itu, Kiri mencoba berkomunikasi dengan Ewa mengenai Spider. Tetapi doanya ditolak dengan keras. Ewa menutup aksesnya, membuat Kiri kejang-kejang dan membahayakan nyawanya. Jake dan Neytiri berdiskusi serius. Neytiri ingin membunuh Spider karena kehadirannya sangat berbahaya. Tetapi Jake mengatakan Spider sudah seperti anak mereka. Sementara itu, para pemburu serakah yang dipimpin oleh Mick Moresby kembali memburu Tulkun demi mendapatkan Amrita, yaitu sebuah obat awet muda yang diekstrak dari tubuh Tulkun. Spider merasakan bahwa tubuhnya mengalami kejanggalan. Dia mulai menumbuhkan kuru di tubuhnya. Kuru itu masih sangat pendek, tetapi berjalannya waktu, kuru itu akan semakin panjang. Malam harinya, para Tulkun mengadakan rapat untuk memutuskan nasib Payakan.
Para tetua memutuskan mengusirnya karena Payakan dianggap mempengaruhi Tulkun muda yang cinta damai untuk berperang. Loak murka melihat sahabatnya diusir. Ia membela Payakan, menjelaskan pengorbanannya bertarung di sisi mereka melawan manusia. Jake lalu membawa Loak pergi. Loak emosi karena merasa ayahnya tidak pernah membelanya. Jake tidak ingin Payakan memancing masalah dan mengundang manusia ke sana. Ia khawatir para manusia akan menangkap Spider. Jake menyinggung kebiasaan Loak yang tidak suka mengikuti perintah dan membuat kakaknya terbunuh. Hal ini membuat Loak sangat sedih. Loak yang bersedih mengambil rifle dan mencoba bunuh diri. Untunglah Kiri dan Rhea datang menghibur dan menyemangatinya. Mereka lalu menggali busur leluhur yang terkubur. Loak memutuskan untuk memperbaikinya. Kuru Spider sekarang semakin panjang. Ia sekarang bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan surak. Sementara itu, Kolonel Miles mencari keluarga Jake. Tapi semua suku yang ia serang tidak mau memberitahu keberadaan mereka. Kolonel memiliki ide radikal. Ia mendatangi suku Abu, menawarkan kerjasama dengan Farang. Sang kolonel menunjukkan kehebatan senjata manusia, membuat Farang sangat tertarik. Farang membawa kolonel berdiskusi ke dalam tendanya. Di sana, Farang memberinya narkoboy. Farang lalu menceritakan bagaimana suku Abu membenci Eywa. Karena Eywa tidak muncul ketika suku Abu mendapatkan bencana api. Setelah mendapatkan kepastian niat kolonel bekerja sama, Farang akhirnya bersedia. Kolonel memberinya senjata-senjata canggih, membuat Farang sangat senang. Farang pun memutuskan memberi sang kolonel layanan ekstra di tendanya. Sementara itu, para Tulkun dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk acara Calf Communion, sebuah acara di mana bayi-bayi kecil Tulkun terhubung dengan Eywa untuk pertama kalinya. Rhea memberitahu Loak bahwa Payakan sedang mencari klan Tulkun tempat ia dilahirkan. Loak langsung pamit. Ia menunggangi Surak pergi mencari Payakan. Rhea dan teman-temannya khawatir terhadap Loak dan langsung pergi menyusul. Koalisi Kolonel Farang berhasil menemukan lokasi tempat Jake bersembunyi. Where is the one they call Turok Makto? Spider dan Kiri sedang berada di hutan. Spider meminta Kiri memohon kepada Eywa agar ia dirubah menjadi lebih tinggi seperti suku Na'vi. Tetapi Kiri mengatakan ia sempurna apa adanya. Dalam perjalanan kembali, mereka diserang oleh suku Abu. Spider mengorbankan dirinya memancing suku Abu agar Kiri bisa melarikan diri. Sekompi tentara menyerang desa dengan helikopter tempur. Kolonel berhasil mengamankan Spider dan lanjut mencari Jake. Kolonel mengancam akan membunuh semua suku air jika Jake tidak keluar. Para suku air melindunginya, namun Jake tidak ingin melihat kerusakan yang ditimbulkan bertambah parah. Ia pun memutuskan menyerahkan diri sebelum terjadi pertumpahan darah. Jake meminta janji kolonel agar melepaskan semua penduduk desa. Kolonel akhirnya setuju. Jake dibawa kolonel di bawah tatapan amarah Neytiri. Kolonel beserta dengan pasukan suku Abu menuju pangkalan militer manusia. Kolonel memberikan suku Abu pemancar sinyal menandakan mereka adalah sekutu. Sesampainya di pangkalan militer, Spider langsung dibawa ke lab untuk diteliti. Jenderal Atmore menyambut mereka, namun dia langsung menunjukkan ketidaksukaan kepada Farang, menyebut mereka suku barbar dan mengusir mereka dari pangkalan. Tetapi Kolonel Miles menanggapinya dengan santai dan membanggakan pencapaiannya menangkap Jake Sully, sang pengkhianat. Sementara itu, Loak masih mencari-cari Payakan. Teman-temannya berhasil mengejarnya. Kedatangan mereka membuat Loak gembira. Tiba-tiba Surak yang ditungganginya memberitahu ada bahaya. Ternyata sekelompok cumi ganas datang menyerang. Loak akhirnya sadar dan lega melihat Rhea dan teman-temannya. Akhirnya, Payakan dan Loak bertemu. Payakan bercerita klannya sudah musnah dan hanya tertinggal satu Tulkun. Tulkun itu telah terluka parah karena serangan manusia. Administrator Charles sangat antusias melihat Spider, sang manusia yang bisa bernafas normal di Pandora. Ia segera melakukan berbagai penelitian untuk mempelajari caranya. Sang kolonel mendatangi Spider dan mengatakan kalau dia adalah ayahnya. Tetapi Spider sudah menganggap ayahnya telah meninggal, dan yang di depannya hanyalah orang yang tak dikenal.
Namun dia melunak ketika kolonel menceritakan mengenai ibunya. Spider lalu meminta kalung ibunya itu. Para manusia mengadakan pertemuan. Sang kapten penangkap Tulkun yaitu Mick Moresby mengungkapkan rencananya untuk menyapu bersih para Tulkun di Calf Communion. Tetapi usulnya ditentang oleh Ian Garvin, seorang peneliti pecinta lautan. Dia menganggap Tulkun adalah makhluk menakjubkan yang harus These dilindungi. creatures, they have culture, they have music, they have names for each other. This is organized. No, I did not sign up for this. Dr. Garvin. Tetapi di hadapan para manusia seraka suaranya tentu tidak ada artinya. Hal ini membuat Dr. Ian mendongkol. Jake dipertontonkan di sebuah penjara kaca. Dia dijadwalkan akan dieksekusi pukul 6 pagi. Sang kolonel mengunjunginya, tetapi Jake masih belum menyerah untuk meyakinkan Kolonel Miles bahwa dirinya yang dulu telah mati. Dia yang sekarang bisa bebas mengeksplorasi dunia indah yang terbentang di depannya, seperti yang dilakukan Jake dulu. Neytiri bersiap-siap dengan panah bom. Ia akan pergi menyelamatkan Jake. Sementara itu, dengan kalung tentara ibunya, Spider berhasil membuka lubang ventilasi dan keluar dari lab. Neytiri berhasil membunuh para suku abu dan mengambil pengenal mereka untuk masuk ke pangkalan militer. Dr. Ian yang tidak ingin para Tulkun terbunuh membajak sebuah ekskavator raksasa untuk membebaskan Jake. Sementara Neytiri menyamar sebagai suku abu berhasil masuk ke dalam bagian inti pangkalan. Dia masuk ke dalam tenda Farang dan mengancamnya agar memberitahu di mana Jake ditahan. Tetapi kolonel tiba-tiba muncul dan mengacaukan rencananya, membuat Neytiri harus melarikan diri. Neytiri terbang liar di pangkalan dan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Di saat yang sama, Dr. Ian memulai aksinya dengan ekskavator itu. Dia menghancurkan penjara kaca yang mengurung Jake. Mereka pun melarikan diri. Tetapi sebuah helikopter menghalangi mereka. Untunglah, Spider pasang badan untuk menolong. Sesaat sebelum helikopter menembak, Neytiri muncul dan menghancurkannya. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Di tengah perjalanan, Jake meminta turun lalu mengajak Neytiri bicara berdua. Jake menjelaskan kalau dia menyadari bahaya jika manusia berhasil mereplikasi tubuh Spider. Maka Pandora akan hancur seperti bumi yang kedua. Jake memutuskan untuk membunuh Spider. Neytiri tidak tahu harus berkata apa. Jake mengajak Spider untuk masuk ke dalam hutan. Di sana ia menyuruh Spider untuk berlutut. Jake kemudian menguatkan dirinya untuk membunuh Spider. Neytiri kemudian menyusul mereka. Hatinya terasa tidak tenang. Pada akhirnya Jake dan Neytiri tidak jadi membunuh Spider. Mereka sadar bahwa mereka tidak boleh bertindak kejam seperti manusia. Mereka pun akan mencari cara lain. Akhirnya Jake mencari teman lamanya. Dia pun kembali sebagai Toruk Makto. Sekembalinya ke suku air, Jake meminta mereka mengabarkan kepada semua suku sekitar bahwa Toruk Makto memanggil mereka. Jake menyatukan semua klan dan memberi pidato yang membakar semangat. Namun menghadapi serangan mesin dan kapal perang, Jake menyadari bahwa semua itu tidaklah cukup. Jake lalu pergi mencari leluhur Tulkun. Dalam pertemuan itu, sang leluhur berkata kalau dia menghormati Toruk Makto tapi tidak dapat mengubah jalan kedamaian yang dianut Tulkun. Tiba-tiba di tengah rapat, Payakan, Loak, dan kawan-kawan muncul. Mereka menuntut hak untuk bicara. Sang leluhur Tulkun akhirnya memberi izin mereka untuk bicara. Loak lalu menceritakan kejadian yang menimpa klan Payakan dan menunjukkan satu-satunya saksi mata, sisa terakhir dari klan itu. Dia meminta bantuan kepada semua suku Tulkun agar keluar dan bertarung dengan manusia. Sang leluhur mengatakan mereka akan segera memberi keputusan, lalu kembali menyelam. Sementara itu, Kolonel Miles dibebas tugaskan karena kegagalannya mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh Jake. I can still complete this mission. Look at you. You're a disgrace to your uniform. Assuming you remember what a uniform is. Hinaan Jenderal Ardmore mengakibatkan kolonel mulai ragu akan posisinya di dunia manusia. Akhirnya hari Calf Communion pun tiba. Para manusia mengerahkan mobilisasi besar-besaran untuk menyerang lokasi Communion. Jake dan yang lain segera bersiap-siap. Jake meminta Loak menjaga keluarga dan anak-anak dan segera melarikan diri jika mereka kalah. Di sekitar daerah Communion terdapat sebuah pusaran energi yang sangat kuat. Pusaran energi ini akan menghancurkan apa saja yang masuk ke dalamnya. Wide radius from that flux devil. That thing will rip your face off. Roger, gunrotor coming right. Semua kapal amfibi dan kapal selam diturunkan untuk menangkap para Tulkun. Para manusia berhasil mengurung para Tulkun di satu titik. Tetapi mereka tidak menyadari, tim penyerang yang dipimpin oleh sang Toruk Makto mengintai dari ketinggian. Hold.
Tiba-tiba, para Tulkun raksasa berenang ke arah kapal perang manusia. Ternyata hasil diskusi para Tulkun memutuskan untuk menyerang manusia. Bersamaan dengan serangan Tulkun, Sang Toruk Makto pun memulai serangan mereka. Toruk Makto dengan sayap besarnya memimpin serangan dengan brutal. Para suku air mengendarai Surak dan menyerang kapal-kapal pemburu manusia. Ketika Jack dan pasukannya sedang di atas angin, tiba-tiba para suku abu dipersenjatai senapan dan RPG menyerang dari udara. Hal ini seketika membalikkan keadaan. Kiri yang melihat kalau Jack dan kawan-kawan akan kalah memutuskan untuk menyelam ke pohon Eywa di bawah air untuk meminta bantuan. Tetapi penolakan Eywa terlalu kuat. Ketika Kiri hampir menyerah, datanglah Spider menguatkannya. Bahkan Tuktirei juga mengulurkan tangan membantunya. Akhirnya untuk pertama kalinya Kiri berhasil mencapai dan melihat sosok sesungguhnya dari Eywa, sang ibu agung. Kiri meminta Eywa agar membantu mereka. Sementara itu, Ronald yang terkepung tidak menemukan jalan keluar dan terkena panah di dadanya. Jack dan Toruk Makto yang diserang oleh para suku abu dengan roket akhirnya menabrak gunung dan terjatuh ke air. Dengan sisa kekuatannya, Ronald keluar dari air dan berusaha melahirkan anaknya, dibantu oleh Neytiri. Loak membantu Jack yang terluka keluar dari air. Jack mengatakan kepada anaknya kalau ia membuatnya sangat bangga. Ronald dengan tenaga terakhirnya berhasil melahirkan anaknya. You have one more. She's coming. She's coming. And what is her name? She is brave. Be strong. Setelah memberi anaknya nama, ia menitipkan anaknya kepada Neytiri lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang suku abu menculik Tuktirei. Neytiri yang menggendong bayi kecil tiba-tiba dikejutkan oleh suara kolonel. Loak melihat ibu dan adiknya ditangkap lalu bekerja sama dengan ayahnya untuk membebaskan mereka. I need my wingman. Let's move out. Para pemburu mendesak Tulkun dengan senjata suara. Mereka mengumpulkannya di tengah kepungan dan akan membantai semuanya sekaligus. Tetapi di saat genting itu di bawah lautan, Eywa memberi respon. Ratusan cumi ganas membunuh muncul. Kiri berbicara dengan salah satu dari mereka. Campur tangan Eywa membalikkan keadaan. Toruk Makto dan binatang lainnya tiba-tiba seperti pulih dan menyerang dengan ganas. Mick Moresby, sang pemburu Tulkun yang kejam, akhirnya menemui nasib tragis. Melihat keadaan tidak bisa diselamatkan lagi, Jenderal Atmore memutuskan untuk meninggalkan kapal. Jack dan Loak berhasil masuk ke dalam kapal dan mencari posisi Neytiri. Kiri dan Spider juga berencana menyelamatkan Neytiri. Spider lalu keluar dan meminta kolonel menukar sandera dengan dirinya. Jack menyerang tiba-tiba dan menjatuhkan para suku abu, sementara Loak menembak para suku abu yang menyandera ibu dan adiknya. Neytiri dan Tuktirei berhasil lolos, namun Farang kemudian mengejarnya. Ketika Farang hampir membunuh Neytiri, tiba-tiba muncullah Kiri. Dia langsung menautkan kurunya dengan kuru Farang. Leave my mother alone. Ternyata kekuatan mental Farang kalah dibandingkan Kiri. Kiri membuatnya kesakitan dan tidak ada jalan lain selain kabur. Sang kolonel membawa Spider menaiki ikran dan kabur dari sana, namun Jack mengejarnya. Kapal perang itu tertarik oleh pusaran energi dan mulai hancur berkeping-keping. Untunglah Neytiri dan yang lain berhasil kabur dengan bantuan ikran. Demikian juga dengan Farang yang kabur tidak tahu rimbanya. Di dalam pusaran energi, Kolonel dan Jack bertarung. Kolonel berhasil menjatuhkan Jack. Namun Spider melindungi Jack dan dengan sebuah panah mengancam Kolonel. Kolonel berpikir kalau Spider tidak akan menembak ayahnya sendiri.
Tetapi di luar dugaannya, You little bastard. Kolonel kembali menyerang Jake. Mereka bergulat seru. Spider membidikkan panah namun tidak bisa mengincar target dengan tepat. Keadaan berubah ketika tiba-tiba batu pijakan Spider bergerak dan menjatuhkannya ke bawah. Sang kolonel secara refleks menyelamatkan anaknya. Jake juga dengan gerak cepat membantu mereka. Akhirnya mereka bertiga bekerja sama. Take my hand. Kini ketiganya terduduk. Kolonel sudah kehilangan hasrat bertarungnya. Namun dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Jake berkata kalau dia selalu mempunyai pilihan. Tiba-tiba Neytiri dan keluarga Jake muncul. Melihat kolonel, Neytiri langsung menarik busur dengan amarah dan ingin membunuhnya. Jake mencoba menahannya agar jangan menembak. Tapi kolonel merasa bahwa dirinya sepertinya akan sangat sulit beradaptasi dengan sedemikian banyak kebencian yang ditimbulkannya. Maka dari itu dia pun mengambil keputusannya sendiri. Demikianlah peperangan ini akhirnya berakhir. Mimin merasa alangkah indahnya hidup tanpa serakah dan kebencian, menyatu dengan alam, mensyukuri rahmat Tuhan setiap hari, dan pada akhirnya ketika hidup berakhir, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di alam yang abadi, penuh dengan cinta selamanya. Sampai jumpa lagi di rekap selanjutnya.